Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawan. Di sini saya mengambil judul yang berjudul analisis strategi pemasaran dan jaringan bisnis pada Kopil Kopi. Nah, di sini kebetulan saya bersama rekan saya satu lagi, Amanda Dwi Cahya ya, yang dari 11101971. Nah, itu pertama nih ada yang untuk profil perusahaan dari Kopil Kopi itu sendiri. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 2017 oleh seorang yang bernama bisnis bernama Yeremia Natayal, bertempat di Jalan Raya Lasu nomor 607, Sarangmekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, untuk si Kopil Kopi juga ini berstrategi banget ya tempatnya, dan untuk di tempat tersebut ada 3 lantai, yaitu pertama ground untuk kopi biasa dan 3 yaitu rooftopnya kayak gitu. Dan untuk Kopil Kopi Anniversary terbentuk 5 tahun sejak didirikannya sampai sekarang. Di dalam perusahaan Kopil Kopi ini tidak didirikan sebagai kayak owner terus yang lain sebagainya. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa divisi, seperti yang satu divisi back office diduduki oleh Yeremia, owner tersebut tersendiri. Yang kedua ada Niels sebagai operasional, head kitchen dan juga roasting. Yang ketiga ada Kevin sebagai divisi head barista. Yang ketiga ada Ramdan dan divisi sosmed dan barista. Yang kelima ada humas barista, yaitu dipegang oleh Fatur nih. Pertama, di back office tersendiri ini berfungsi ataupun bertugas sebagai yang menyediakan budgeting dan juga mengasih keuangan terhadap tanggung jawab kepada perusahaan Kopil Kopi tersendiri. Nah, yang kedua, Daniel sih sebagai operasional, head kitchen dan roasting. Operasional itu sebagai penyedia jadwal waktu barista dan juga pembackup bagaimana ketika seorang barista yang lainnya tidak masuk kayak gitu. Yang kedua sebagai head kitchen, bertanggung jawab terhadap dapur di belakang, yaitu menyediakan makanan, cat pesanan dan lain sebagainya. Yang ketiga roasting nih. Di Kopil Kopi juga menyediakan yang namanya itu roasting kopi ya, jadi menyediakan biji yang sudah di roasting kayak gitu. Nah, yang ketiga ada Kevin nih sebagai head barista, bertugas untuk mentraining ataupun mengajari kepada barista-barista yang baru dan juga memiliki wewenang untuk yang namanya tuh mengasih tugas dan juga mengambil keputusan di barista kayak gitu. Yang keempat ada Ramdan sebagai divisi sosmed dan barista. Sosmed sendiri bertugas untuk ada juga yang di lapangan dan juga ada yang mengeksekusi nih. Untuk sosmed utamanya yaitu di sosial media untuk mengembangkan si profil dan pemasaran Kopil Kopi tersebut. Nah, yang kelima ada humas dan barista. Apa sih humas itu? Humas ini itu berfungsi ataupun bertugas untuk secara langsung terjun kepada konsumen kayak gitu. Jadi untuk si humas tersebut bertugas ketika ada konsumen datang, terus dia kayak menyapa kayak gitu, gimana kopi hari ini, apakah udah ada yang cukup atau tidak. Jadi bertugas untuk menarik pelanggan supaya betah dan tetap kembali ke tempat tersebut kayak gitu, untuk di struktur ataupun divisi perusahaan dari Kopil Kopi tersebut. Nah, lanjut nih. Nah, bagian selanjutnya yaitu jaringan bisnis nih. Apa sih jaringan bisnis yang digunakan ataupun yang dijalankan oleh si Kopil Kopi tersebut nih? Yang pertama by order nih. Dalam jaringan berbisnisnya dia tidak ada yang membentuk MOU kayak gitu dan dia fokus ke by order. Kenapa? Karena nih untuk di setiap pembelian biji kopi ataupun yang lainnya tidak dapat diprediksi untuk yang namanya tuh harga dan juga stok yang tersedia dari perusahaan dari by order. Dan yang kedua untuk jaringan bisnis kedua yaitu kepercayaan. Dalam perjalanan bisnis mereka mengasih kepercayaan penuh antara mitra dan juga perusahaan, karena nih dia juga ataupun Kopil Kopi tersebut tuh yang namanya tuh kepercayaan dan juga supplier mereka sangat banyak nih. Nyambung ke yang ketiga yaitu memperbanyak supplier, lebih dari 10 supplier untuk dari Kopil Kopi ini, dan juga mengembangkan kepercayaan dari antara perusahaan dan mitra kayak gitu ya. Nih kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya ada hambatan jaringan bisnis. Tentu saja dalam berbisnis juga ada hambatan dari Kopil Kopi tersendiri. Yang pertama kenaikan bahan baku, yang kedua ada kelangkaan bahan baku, dan yang ketiga banyaknya pesaing. Kenaikan bahan baku tentu saja tiap tahun ataupun tiap periode pasti akan naik, karena untuk bahan bakunya juga tergantung kepada yang namanya tuh si penyedia biji kopi tersebut. Nah, yang kedua kelangkaan bahan baku.
terutama di biji kopi tersebut untuk kelangkaan itu cukup tinggi ya, karena dalam beberapa periode juga untuk biji kopi tersebut susah dicarinya kayak itu, karena menentukan kualitas dan makanan dan juga penyajiannya kayak gitu. Yang ketiga, banyaknya pesaing. Tentu saja untuk di Kopcil ataupun di kopi-kopi lain tentu saja adanya banyaknya pesaing di sekitarnya kayak gitu ya. Nah, selain hambatan juga kita ada juga nih di yang selanjutnya upaya nih untuk mengatasi hambatan tersebut kayak gitu ya. Nah, untuk yang pertama nih ada juga untuk kenaikan bahan baku, mereka cukup menaikkan harga secara bertahap. Menaikkan harga secara bertahap tentu saja nih. Jadi mereka tidak menaikkan yang namanya itu harga secara langsung nih, kayak misalkan dari 15.000 ke 20.000, mereka tidak. Jadi mereka menaikkan harga secara bertahap, misalkan naik 2.000 saja, karena untuk yang namanya itu pelanggan cukup keberatan misalkan untuk menaikkan harga secara signifikan kayak gitu ya. Nah, yang kedua, mencari supplier lain. Tentu saja misalkan kelangkaannya tuh di tempat ini nggak ada, tentu saja kita mencari yang namanya itu di perusahaan lain ataupun supplier lain. Sebab itu oleh karena itu Kopcil Kopi itu dapat mendapatkan lebih dari 10 supplier itu, karena mereka meluaskan jaringan bisnis di berbagai supplier. Karena tentu di berbagai supplier, misalkan di supplier satu belum tentu ada biji kopi yang macam seperti kayak gitu, dan yang kedua belum tentu ada yang seperti yang pertama kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, tetap menjadi yang paling hits nih untuk mengatasi banyaknya pesaing. Mereka menetapkan menjadi yang paling hit nih. Tentu saja tadi dari divisi perusahaannya juga ada nih khusus untuk divisi sosmed. Jadi mereka mengkhususkan untuk lebih hits di antara kalangan muda, orang tua, dan juga bahkan anak-anak kayak gitu ya. Untuk tempatnya juga worth it banget nih untuk santai-santai, nugas, dan lain sebagainya. Nah, tetap menjadi yang paling hits kayak gitu ya. Contohnya tuh mengupload untuk di sosmed kayak berapa harga, terus tuh ada promo-promo, ada juga live music kayak gitu, dan juga beberapa perubahan di yang namanya itu suasana tempat lingkungan Kopcil Kopi tersebut kayak gitu ya. Lanjut nih. Nah, ini juga ada nih laporan keuangan dari Kopcil Kopi ya dalam 3 bulan terakhir di tahun 2022. Nah, untuk target per bulan di harga 15 juta, dan untuk Oktober hasil penjualannya itu ada di 357.000, beban operasional 25.414.200, dan untuk laba di bulan Oktober ada di angka 16.942.800 rupiah gitu ya. Jadi untuk bulan Oktober sudah mencapai targetnya, dan untuk di bulan November juga untuk hasil penjualan ada di harga 39.325.000, untuk beban operasional 23.595.000, dan untuk laba 15.730.000. Nah, untuk di bulan November lebih sedikit daripada di bulan Oktober ya, karena cuma di angka 15.730.000 saja, tapi sudah melampaui target yang sudah ditargetkan. Nah, di bulan Desember tersebut ini lumayan cukup tinggi untuk di bulan Desember, karena untuk bulan Desember juga sekolah juga mulai pada libur gitu ya. Nah, di hasil penjualan juga di bulan Desember ada di angka 47.525.000, dan untuk beban operasional ada di harga 28.515.000 rupiah, dan untuk laba di bulan Desember ada di harga 19.010.000 rupiah. Nah, ini juga lumayan tinggi untuk melampaui target tersebut ya. Nah, untuk total dari laba 3 bulan terakhir ini di bulan Oktober dan Desember ada di angka 51.602.800 rupiah. Jadi ya teman-teman, untuk di laporan keuangannya. Ini kita lanjut lagi. Boleh? Ini sedikit dokumentasi untuk di Kopcil Kopi itu. Saya bersama rekan saya dan owner ini ada yang namanya itu Yeremia Natael, dan juga yang kedua rekan saya Amanda Cahya gitu ya. Nah, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya untuk Kopcil Kopi itu merupakan menggunakan jaringan bisnisnya secara ini juga by order juga, terus kepercayaan, dan untuk tempatnya untuk Kopcil Kopi itu menyediakan yang namanya online dan offline, tapi fokus kepada offline store-nya, karena untuk penikmat kopi itu lebih disajikan secara langsung, apalagi untuk di kopi tersebut tuh ada yang namanya divisi humas, jadi ada teman ngobrol ataupun teman sharing kayak gitu ya.
boleh banget. Jadi silakan kunjungi Google Kopi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.